Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, metode-metode pengobatan alternatif sekarang banyak dipergunakan oleh orang-orang di negeri Tiongkok atau di negeri China. Untuk video kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi yang bisa saja bermanfaat untuk Anda teman-teman sekalian, yaitu tata cara mendeteksi keluhan penyakit lewat titik-titik refleksi di telapak kaki. Untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe. Mudah-mudahan berkat bantuan Anda teman-teman sekalian, channel ini bisa lebih maju dan lebih berkembang. Untuk Anda yang baru saja stay di channel ini, silahkan kunjungi konten-konten saya di playlist, karena bisa saja di antara seratusan konten-konten saya teman-teman sekalian ada yang bermanfaat untuk Anda. Salah satu cara untuk mengenal atau mengetahui atau mendeteksi penyakit-penyakit yang bersarang di dalam tubuh seseorang adalah menekan titik-titik saraf di bagian refleksi kaki. Seperti apa tata cara untuk mendeteksi keluhan-keluhan penyakit yang ada di bagian refleksi kaki? Kita langsung ke TKP. Inilah tata cara untuk mendeteksi keluhan-keluhan kesehatan dengan cara menekan titik-titik refleksi, teman-teman sekalian. Keluhan-keluhan kesehatan yang saya maksud adalah keluhan-keluhan penyakit ya. Seperti ini teman-teman sekalian, pada saat ada seseorang dipegang di bagian sini ya, di bagian di sini ya, di samping kiri dalam ya, ini di samping kiri dalam sini akan terasa sakit, berarti orang ini terlalu banyak berpikir ya. Ini kalau seseorang yang terlalu banyak berpikir, maka pada saat ditekan di sebelah sini maka akan terasa sakit ya. Ini ya, terlalu banyak berpikir, gangguan di kaku di leher ya, nyeri dan kaku di bagian leher dan di bagian pundak ya. Maka pada saat seperti ini dia akan menjerit ya. Teman-teman sekalian, di bagian sini juga ya, di bagian otak ya. Jadi keluhan-keluhan yang ada di bagian kepala, di seputaran kepala bisa kita deteksi dengan menekan bagian jempol kaki ya. Bagian jempol kaki ini adalah simbol dari kepala teman-teman sekalian. Terus ini lari ke belakang sini ya, lari ke belakang ini adalah simbol untuk tulang belakang ya. Seseorang yang ada keluhan di bagian tulang belakang, saraf kejepit bagian belakang, maka pada saat kita melakukan pengurutan di bagian sini, dia akan merasakan sesuatu rasa sakit ya. Untuk keluhan di bagian lambung ya, maka seseorang akan dirasakan di bagian sini ya teman-teman sekalian. Ini adalah bagian lambung, ditarik ke samping, dia adalah bagian pankreas. Rata-rata orang yang mengalami gula darah yang tinggi akan terasa sakit ya. Di sini pankreas ya. Pankreas itu titiknya, pankreas itu menderita pada gula darah ya. Di dalamnya ini, di bagian-bagian dalam sedikit ini adalah lambung ya, dan serabut lambung ya. Seseorang yang menderita gangguan di lambung pada saat akan ditekan di sini ya, bahwa dia akan tersentak ya teman-teman sekalian. Terus untuk organ dada ya, di bagian sini teman-teman sekalian, pada saat kita melakukan seperti ini, orang-orang yang menderita gangguan pada rongga dada, dia akan merasa tersentak ya. Di bagian atas juga teman-teman sekalian, di bagian sini ya, di bagian sini, ini adalah organ dada ya. Organ dada di bagian sini, organ samping ini adalah keseimbangan. Kalau ada orang misalnya migrain ya, migrain. Kalau ada seseorang yang vertigo di bagian sini.
keseimbangan vertigo, gangguan di sekitaran dada di sini ya, teman-teman sekalian. Gangguan di saluran pernafasan dan tenggorokan di bagian sini ya. Kalau misalnya ada gangguan di sakit gigi ya, di bagian sini ya gambarnya. Sini. Ini adalah untuk keluhan penderita. Ini lebih jelas ya teman-teman. Ini adalah rahang ya. Rahang kiri, rahang kanan, rahang kiri, rahang kanan ya. Nah, seperti itu. Penderita sakit gigi, kita bisa melakukan tekanan di bagian sini. Teman-teman sekalian. Terus di bagian samping sini ya, samping sini. Biasa anak-anak yang lagi mimisan ya, tekan di sini ya. Kembali ke bagian sini ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menderita keluhan di bagian pinggang dan punggung ya teman-teman sekalian, lakukan pengurutan di bagian sini ya. Ada yang keluhan di bagian saluran kencing di sini ya, saluran kencing. Bagian reproduksi di sini. Kalau misalnya ada lemas sawat, impotensi, ya, dikombinasikan terapinya di sini dengan di seluruh organ bagian kepala, teman-teman sekalian. Untuk titik-titik ginjal kita bisa merasakan di bagian sini ya teman-teman sekalian. Kabar baiknya teman-teman sekalian, pada awal-awal melakukan terapi ini, kaki ini akan terasa sangat sakit sekali ya. Dan lambat laun, pelan tapi pasti rasa sakit itu akan hilang dan menjadi nyaman ya. Bahkan saking nyamannya teman-teman sekalian, orang yang sering melakukan terapi pijat refleksi di bagian kaki ini, dia akan tertidur, teman-teman sekalian. Pengenalan titik-titik refleksi yang ada sekitar 62 titik di bagian kaki ini akan berdampak baik pada kondisi tubuh setiap orang. Yang pertama, dapat merelaksasi otot dan otak serta pikirannya. Yang kedua, apabila ada keluhan-keluhan kesehatan, ia bisa akan meringankan keluhan-keluhan itu. Bahkan teman-teman sekalian, pada kondisi-kondisi tertentu, penyakit-penyakit yang diderita seseorang bisa dipulihkan atau disembuhkan ya. Tentu metode seperti ini hanya merupakan perantara saja. Kesembuhan adalah milik Allah teman-teman sekalian. Demikian titik-titik refleksi di bagian kaki yang dengan sangat mudah kita bisa mendeteksi keluhan-keluhan organ-organ yang diderita oleh setiap orang. Dengan terapi-terapi refleksi di bagian kaki ini bisa merelaksasi dan meringankan keluhan-keluhan bagi orang yang mengalami gangguan kesehatan. Demikian teman-teman sekalian, tunggu video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bagi saya bisa bernilai ibadah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.